Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview kitab Mafatihul Ghaib atau yang kita kenal dengan kitab Tafsirul Kabir. Kita akan membahas mulai dari siapa pengarangnya, bagaimana metodenya dan coraknya, serta lain-lain. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kitab tafsir klasik. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara, lalu juga ada Gali Pratiwi dan Heru Pratama. Hello everyone, berjumpa dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan salah satu kitab tafsir klasik karangan Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Mafatih Al-Ghaib. Nah, kita ketahui dulu nih latar belakang penulisannya. Jadi, beliau menuliskan kitab ini untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dalam hal akidah dan mazhab. Nah, hal ini merujuk kepada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Sedangkan metode dan cara tafsirnya beliau menggunakan metode tahlili dan muqaron. Sedangkan coraknya beliau cenderung kepada teologis, fikih, dan filsafat. Nah, karena menggunakan metode muqaron, tentu beliau mengambil pemikiran-pemikiran dari mufasir-mufasir lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Al-Qalabi, Mujahid, Qatadah, As-Saddi, Sa'id bin Jubair, dan lain sebagainya. Nah, tafsir Mafatih Al-Ghaib ini termasuk dalam salah satu tafsir bil ra'yi karena Ar-Razi banyak menggunakan argumen rasional dalam menjelaskan penafsirannya. Hal tersebut tidak lepas dari latar belakang pendidikan beliau yang beliau menguasai berbagai disiplin ilmu. Maka Al-Suyuti menyebut Ar-Razi ini sebagai sahib al-ulum al-aqliyah. Ternyata Mafatih Al-Ghaib ini bisa disebut menjadi beberapa bisa disebut tidak hanya disebut menjadi Mafatih Al-Ghaib loh, ternyata bisa kita menyebut sebagai tafsir Al-Kabir dan tafsir Ar-Razi. Nah, tafsir Al-Kabir ini disebutkan karena kebesarannya, sedangkan tafsir Ar-Razi itu dinisbatkan kepada nama penulisnya, yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Nah, tentu dalam sebuah karya itu tentu terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari kitab Mafatih Al-Ghaib ini ialah bagaimana dalam kitab ini menjelaskan munasabah dalam Al-Quran. Bagaimana Fakhruddin Ar-Razi ini bisa menjelaskan hikmah-hikmah keserasian Al-Quran dan mengkaitkannya dengan berbagai disiplin ilmu yang sedang berkembang. Sedangkan kekurangannya karena Fakhruddin Ar-Razi ini menggunakan berbagai corak dan karena latar belakang pendidikan beliau yang menguasai berbagai ilmu, maka berpengaruh dalam penafsirannya. Bagaimana dalam berbagai penafsiran itu ada berbagai penafsiran itu tidak mencerminkan tafsir. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ditemukan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib ini. Bahkan beberapa ahli memberikan kritikan dengan mengatakan bahwa segala pembahasan ini terdapat dalam Fakhruddin Ar-Razi kecuali penafsiran itu sendiri, karena saking luasnya pembahasan yang diuraikan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kita kan sudah membahas bukunya nih, kan pasti tidak afdol dong kalau kita tidak mengenal penulisnya. Jadi mari kita ketahui dulu bagaimana biografi penulisnya. Nah, selanjutnya mari kita kenali siapa sih pengarang dari kitab Mafatihul Ghaib. Nah, seorang mufassir yang terkenal yang kita kenal sebagai Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau ia memiliki nama asli yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali Al-Quraisy At-Taimi Al-Bakri At-Tabarastani Ar-Razi yang lahir pada 544 Hijriah di kota Iran dan wafat pada 606 Hijriah di kota Afghanistan. Nah, dikabarkan Imam Ar-Razi ini meninggal sebelum menyelesaikan karya terbesarnya, yaitu kitab Mafatihul Ghaib atau yang lebih terkenal dengan kitab Tafsirul Kabir. Nah, Imam Ar-Razi ini merupakan seorang ulama Asy'ariyah sekaligus Syafi'iyah yang sanad keilmuannya pun sampai kepada Imam Syafi'i. Nah,
Imam Ar-Razi ini merupakan putra dari Diauddin Umar yang juga merupakan murid dari Imam Baghawi. Dan lalu cara pandang dan cara berpikir Imam Ar-Razi ini tentunya tidak jauh berbeda dengan ayahnya ini yang sangat ia kagumi. Nah, Imam Ar-Razi yang besar dan dilahirkan di sebuah keluarga yang bernotabene seorang ulama, tentunya hal ini membuat dia hanya berkecimpung menempuh pendidikannya di keluarganya saja. Nah, namun semenjak ayahnya wafat, ia mulai berkelana mencari guru untuk menimba ilmu, yaitu salah satunya ialah Kamaluddin As-Simani dan Majiduddin Al-Jili. Nah, juga ketekunan dari Imam Ar-Razi ini dalam mendalami segala bidang ilmu membuatnya dijuluki sebagai ahli tafsir sekaligus ahli fikih bermadzhab Syafi'i. Nama Imam Ar-Razi yang semakin populer tentunya telah memiliki banyak murid serta pengikut jamaah pengajiannya pun sudah sampai ribuan dari berbagai kalangan serta berbagai aliran. Termasuk juga Raja Al-Khwarizmi yang sampai mengikuti pengajian dari Imam Ar-Razi ini. Dan juga ada kelompok dari Al-Karomiyah yang sampai berpindah kepada aliran Ahlus Sunnah karena terkagum akan kehebatan Imam Ar-Razi. Nah, tentunya Fakhruddin Ar-Razi sendiri sudah memiliki banyak karyanya di berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, ilmu kalam, ilmu nahwu, dan lainnya yang kurang lebih mencapai 200 karya. Serta beliau juga dijuluki sebagai argumentator Islam setelah Imam Ghazali. Kali ini saya akan membuktikan tentang kitab Mafatih Al-Ghaib, yaitu yang pertama bahwa kitab tersebut itu dikatakan sebagai kitab tafsir qira'i, dan yang kedua itu dia Ar-Razi menggunakan metode tahlili, dan yang ketiga bahwa kitab tafsir tersebut itu memiliki corak penafsiran, yaitu yang paling menonjol adalah filsafat, teologi, dan fikih. Dalam kali ini saya akan memberikan contoh penafsiran dalam Quran surat At-Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam kitab tersebut Ar-Razi itu memulai kitab tafsirnya dengan kalimat fafihi masail, yaitu dengan Ar-Razi itu memberikan beberapa permasalahan di mana al-mas'alatu ula, di mana permasalahan pertama yaitu qul ar-rahmani majruran sifatan liman halak, bahwa dalam permasalahan pertama Ar-Razi itu menjelaskan tentang corak kebahasaan yang merupakan salah satu ciri dari kitab tafsirnya. Dan yang kedua al-mas'alatu tsaniyah, yaitu al-musyabihatu ta'allaqat bihadhil ayah fi an ma'budahum salisu ala arsy wa dabatilu bi aqli wa naqli min wujud, bahwa dalam permasalahan kedua Ar-Razi itu membahas tentang permasalahan tentang akidah, di mana menurut Ar-Razi jika ayat tersebut dipahami dengan secara lahir teks bahwa Zat Allah sedang duduk di arsy, sungguh ini merupakan pemahaman yang batil dan tidak bisa diterima oleh akal maupun dari segi dalil, sisi manapun. Dalam dua permasalahan tersebut bisa kita ketahui yang pertama fafihi masail, dia menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan, itu menunjukkan bahwa Ar-Razi itu menggunakan rasionya untuk menjabarkan ayat tersebut. Itu dalam Quran surat At-Thaha atau surat manapun Ar-Razi selalu memulai tafsirnya dengan seperti itu. Itu menunjukkan salah satu bukti bahwa tafsir Mafatih Al-Ghaib itu merupakan tafsir bil Razi. Yang kedua adalah beliau menggunakan metode tahlili. Mengapa? Kita tahu bahwa metode tahlili adalah metode penafsiran yang menggunakan analisis dari segi manapun, baik segi fikih, akidah, kebahasaan,
atau segimanapun bahwa dalam metode tersebut itu mencakup semua bidang. Seperti tadi, kedua masalah itu menunjukkan bahwa dua permasalahan yang berbeda. Bahkan di dalam Quran surat Toha ayat pertama itu Ar-Razi menjelaskan tentang model 5 model qiraah dalam pembacaan ayat pertama, yaitu model pertama qiraat Abu Ammar yaitu dibaca dengan tahi. Yang kedua qiraat Ahlul Madinah dibaca dengan tahi. Yang ketiga qiraat Ibnu Ammar dan Ibnu Katsir dibaca Toha atau yang seperti kita baca, dan yang keempat qiraah Hamzah dan Al-Kisai dibaca tihi, dan yang kelima qiraah Az-Zajjaj dibaca tah. Itu menunjukkan bahwa model penafsiran, metode penafsiran tahlili, bahwa Ar-Razi menafsirkan dengan semua cangkupan ilmu. Maka itu sebagai bukti bahwa kitab Mafatih Al-Ghaib itu menggunakan metode tahlili. Dan yang selanjutnya yaitu beliau dalam corak kitab tafsirnya yaitu lebih pandang kepada teologi, filsafat, fikih dan akidah, di mana dalam kitab tafsir tersebut itu banyak rasio-rasio Ar-Razi yang memang digunakan sebagai sumber penafsirannya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.